Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aprenca dengan NIM 2022-31304. Saya berasal dari kelas RPL B31. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas proyek UAS. Baiklah, sebelum saya mempresentasikannya, saya akan menjelaskan halaman Word-nya terlebih dahulu. Baik, di sini yaitu tugasnya kita akan mempresentasikan dari halaman dari nomor 2 karena dalam di bagian nomor 2 ini beritanya itu bakal membuat sebuah presentasi buat video. Jadi di sini soal yang pertama yaitu buatlah simulasi kasus permasalahan dengan kasus jawaban UTS yang menjelaskan kembali. Jadi studi kasus UTS saya yaitu penyewaan motor. Yang pertama ada entitas aktor yang terlibat beserta fungsinya. Yaitu ada entitas eksternal, yaitu adalah pelanggan. Yang fungsinya adalah pelanggan pada sistem ini adalah sebagai aktor yang akan melakukan pemesanan sewa motor kepada entitas internal ataupun aplikasinya dengan cara melakukan registrasi atau pendaftaran data pribadi mereka terlebih dahulu. Setelah itu terdapat proses pembayaran dari apa yang telah dipesan. Yaitu yang selanjutnya ada entitas internal, yaitu ada admin dan pemilik. Jadi fungsi admin sistem pemesan ini adalah sebagai orang yang menghubungkan atau mengoperasikan antara sistem aplikasi dan pelanggan. Admin yang akan mengelola manajemen akun dan data pelanggan serta memantau hingga membuat laporan terkait dengan kinerja sistem dan aktivitas pengguna. Fungsi pemilik kendaraan motor adalah untuk menyediakan dan mengelola kendaraan motor. Ada sistem aplikasi yang fungsinya adalah mengelola dan pemesanan, mengirimkan konfirmasi pemesanan ke pelanggan dan pemilik rental. Selanjutnya ada DAD atau DFD. Ya, ini ada pelanggan. Jadi pelanggan ini akan melakukan pendaftaran, lalu mengajukan pengumpulan data. Lalu data akan disimpan menggunakan database. Habis itu login, lalu melakukan pemesanan. Habis pemesanan, bakal bakal diterima atau dicek oleh sistem. Lalu setelah dicek, maka data akan dikirim ke admin, lalu admin akan melakukan melakukan satu pemesanan terhadap pelanggan, lalu pelanggan akan melakukan pembayaran. Selanjutnya ada kampus data. Kampus data di sini ada pendaftaran atau sistem, yaitu proses mendaftar atau pelanggan dalam sistem, yaitu input dan diterima data pendaftaran dan output yang akan dikeluarkan adalah akun pengguna, akun pelanggan. Yang B ada pemesanan sistem, yaitu proses pemesanan pemesanan motor oleh pelanggan. Maaf, di sini mobil, kayaknya saya keliru. Jadi di sini yang benar adalah motor. Input yang dikeluarkan yaitu data pemesanan, output yang dikeluarkan input yang dimasukkan adalah data pemesanan dan output yang dikeluarkan adalah konfirmasi pemesanan data pemesanan oleh pelanggan. Yang selanjutnya ada mengelola data ketersediaan motor, yaitu proses mengelola data ketersediaan motor oleh pemilik rental motor. Input yang didapat yaitu data ketersediaan motor dan output yang dikeluarkan adalah data ketersediaan motor yang terupdate. Lalu ada mengelola data pelanggan yang bertugas itu admin. Jadi proses mengelola data pelanggan oleh admin seperti mengubah informasi akun pelanggan. Input yang diterima data pelanggan dan output yang dikeluarkan data pelanggan terupdate. Lalu melakukan proses pembayaran oleh pelanggan. Lalu ada juga kirim konfirmasi pembayaran yang bertugas itu sistem. Jadi proses mengirim konfirmasi pembayaran kepada pelanggan. Input yang keluarkan data pembayaran dan output itu konfirmasi pembayaran. Lalu ada Dengan dengan penjelasan simulasi kasus tersebut, buatlah diagram UML. Yang A yaitu ada use case. Nah, use case dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu ada konsumen, aktor, dan admin. Jadi konsumen itu akan melakukan pendaftaran, lalu login, lalu data diinput oleh admin, terus transaksi dilakukan oleh konsumen dan pemilihan motor dilakukan oleh konsumen, lalu mengecek laporan oleh admin, lalu admin mencetak kwitansi, lalu penyewaan motor bakal bakal dilakukan. Ada juga kelas diagramnya, yaitu ada empat, yaitu ada admin, pelanggan, motor, dan transaksi penyewaan. Ada juga activity diagramnya, penyewa dan staf penyewa atau adminnya. Lalu yang pertama yaitu penyewa akan memilih dan melihat motor. Lalu si admin atau staf penyewa ini mendata motor, apakah motor yang akan disewakan oleh pelanggan itu ada atau enggak. Lalu di input apakah ada daftar menjadi penyewa.
Lalu si admin mendata penyewa. Lalu habis mendata membuat kwitansi. Lalu si pelanggan menerima kwitansi, si pelanggan melakukan pembayaran persewaan, lalu si admin atau staf penyewa akan terima uang sewa, lalu penyewaan motor bakal dilakukan. Terus ada sequence. Di sini ada penyewa, petugas yang saling ber yang saling ber ber berapa ya katanya itu berpenyewa dan petugas yaitu saling melakukan suatu proses untuk melakukan penyewaan motor. Jadi di sini petugas itu meregistrasi penyewa, menginput data transaksi penyewa, terus juga apa itu melakukan pembuatan kwitansi terhadap penyewa. Lalu si penyewa juga bisa melihat harga sewa dan daftar harga dan motor yang akan disewa. Lalu si petugas bakal menyimpan arsip from sewa dan kwitansinya yang akan disimpan oleh arsip laporan dari setiap penyewa-penyewanya. Terus di sini ada juga dari simulasi kasus tersebut pula tiga contoh rancangan interface antarmuka dan rancangan perangkat lunak yang akan dibangun. Jadi yang pertama yaitu ada tampilan login untuk pelanggan dan admin juga bakal ada. Lalu ada halaman grafik untuk melihat pendapatan per bulannya dari dari sebuah perusahaan penyewaan motor ini. Lalu juga ada halaman menginput data transaksi yang baru lalu sistem akan menghitung biaya secara otomatis per bulannya. Terus di sini ada juga perintah dari simulasi kasus tersebut, sebutkan dan jelaskan rencana pengujian serta pemeliharaan yang akan dilakukan direkomendasikan oleh Anda kepada user. Yang pertama itu adalah rencana pengujian. Yang pertama ada pengujian fungsionalitas, yang kedua ada pengujian keamanan, yang ketiga ada pengujian performa, dan yang keempat ada pengujian termuka pengguna UI dan UX, dan yang kelima ada pengujian integrasi, dan yang keenam ada pengujian data laporan. Jadi, fung- jadi penjelasannya bisa dilihat pada gambar untuk penjelasan-penjelasan lebih detailnya. Lalu ada rencana pemeliharaannya. Yang pertama itu pemeliharaan korektif, yang kedua ada pemeliharaan preventif, dan yang ketiga ada pemeliharaan adaptif, yang keempat adalah pemeliharaan perspektif, yang kelima ada backup dan recovery data, yang keenam ada pelatihan dan fungsi. Dan penjelasan yang lebih detail bisa kita lihat di penjelasan pada halaman yang saya share screen ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan maaf juga bila penjelasan saya masih sulit untuk dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.